Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita bersama mengakui dalam hati kita bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 1 Tesalonika 5 ayat 17 menjadi panggilan kita dan menjadi dasar dalam ibadah kita pada hari ini. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mari kita bersama untuk menaikkan pujian kepada Allah kita yang maha tinggi. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 5. Silakan duduk, kita akan menyatukan hati dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, mengakui akan segala kekurangan dan dosa kami. Kami sadar bahwa hidup yang kami jalani seringkali melukai hati Tuhan, bahkan kami sering mengandalkan diri kami. Kami tidak menjadikan doa sebagai nafas hidup dalam hidup ini. Ampuni ya Tuhan atas apa yang kami perbuat tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2 menjadi permohonan bagi kita agar Tuhan
mau menghampiri kita dan mendengarkan doa permohonan kita. Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tataran aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Siapapun yang berkenan untuk datang kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengarkan doa kita, Dia pasti mendengarkan itu dan bahkan memberikan berita anugerah kepada kita, sebagaimana dinyatakan dalam Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 460 bait 1 dan 2, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganku dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidup
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Surgawi, kami mensyukuri atas berkat-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan kembali hendak mengingatkan dan mengajar kami melalui bacaan Injil yang hendak kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menaungi setiap hati pikiran kami sehingga kami mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita sedang menanti jawaban atas doa yang sudah kita panjatkan. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi bisa jadi kita sudah menunggu jawaban atas doa kita lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun. Entah itu karena sakit, entah itu karena pergumulan berat yang harus kita hadapi. Kadangkala ketika kita sedang merenung, mungkin kita berpikir, sekian lama saya berdoa, mengapa tidak juga kunjung jawaban atas doa saya? Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian apatis. Ada yang putus asa, sehingga sudahlah, mau dijawab atau tidak, itu bukan urusan saya. Ada yang sudah sampai pada tahap seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, memang tidak mudah ketika kita harus menghadapi pergumulan berat dalam hidup ini. Namun, bacaan kita pada hari ini kembali mengingatkan kepada kita. Kita hendak belajar dari perumpamaan yang diajarkan Yesus kepada para murid terkait dengan sikap yang benar yang harus dimiliki oleh para murid ketika
ketika mereka sedang menantikan hadirnya kerajaan Allah. Apa yang harus murid-murid lakukan? Sikap yang seperti apa yang harus dimiliki oleh para murid dalam menantikan akan hadirnya kerajaan Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara berdoa dengan tidak jemu. Hal ini mengandung arti bahwa yang utama bukan kapan dan di mana kerajaan Allah itu akan hadir. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana sikap para murid merespon. Jadi ketika berdoa, kita bukan fokus pada apa jawaban atas doa itu, kapan doa itu akan dijawab, tetapi terletak pada sikap kita dalam menantikan jawaban atas doa kita. Itu yang jauh lebih penting. Bukan kapan, kok nggak segera-segera, tetapi bagaimana sikap dalam menantikan jawaban atas doa. Sikap dalam menantikan hadirnya kerajaan Allah. Bacaan hari ini memberikan pengajaran kepada para murid melalui perumpamaan seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam budaya Yahudi, seorang hakim adalah orang yang memiliki kuasa yang sangat besar, memiliki kuasa yang luar biasa. Bahkan dalam budaya Yahudi, dianggap bahwa hakim itu adalah wakil Allah untuk menyatakan kebenaran dan keadilan atas siapapun orang yang mengalami penindasan. Sementara di dalam budaya Ibrani, hakim itu memegang keputusan terakhir tanpa juri atau naik banding. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hakim harus berpegang pada hukum Musa sebagai dasar kebenaran. Tapi dalam konteks Yudaisme, seorang hakim itu mutlak harus takut akan Allah. Mutlak. Apabila hakim di dalam perumpamaan ini memiliki karakter yang justru bertolak belakang. Karena di dalam 2 Tawarikh ada disebutkan bahwa seorang hakim dia harus mutlak takut akan Allah. Tetapi justru dalam karakter yang disampaikan pada pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8 bertolak belakang. Karena hakim ini adalah orang yang tidak takut akan Allah. Padahal hakim ini seharusnya memiliki karakter takut akan Allah. Ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, sebenarnya Yesus hendak menjelaskan. Yesus hendak menegaskan betapa tidak baiknya tindakan hakim ini. Apalagi ketika diperhadapkan pada seorang janda yang datang kepadanya. Janda adalah orang yang termarginalkan. Seorang janda itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Seharusnya hakim yang baik harus membela janda itu dengan motivasi untuk keadilan dan kebenaran. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Janda yang adalah orang dalam budaya patriarki merupakan kelompok yang seringkali
mendapatkan perlakuan diskriminatif. Bukan hanya secara sosial, tetapi bahkan secara religius, secara politis. Sehingga seorang janda dia mendapatkan perlakuan diskriminatif. Lebih mengenaskan lagi, biasanya mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi kekurangan dan tentu menjadi korban akan kehidupannya secara hukum. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat dari janda tadi. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang sangat berat, tetapi dia dengan gigih dan dengan tulus berjuang untuk mendapatkan keadilan setiap hari. Dia datang terus-menerus, selalu datang kepadanya. Bukan hanya satu kali waktu, tetapi berkali-kali. Terus saja dia datang. Artinya apa? Artinya janda ini dalam memperjuangkan hak, dalam memperjuangkan keadilan yang ingin dialaminya, dia memintanya dengan tidak jemu-jemu. Dan ketika dia tidak jemu-jemu dalam berupaya, hakim yang tidak benar tadi mengabulkan. Walaupun hakim yang mengabulkan tadi dengan motivasi yang tidak baik. Nah, Yesus hendak memberikan penegasan. Kalau hakim yang memiliki karakter tidak baik saja bisa memberikan sesuatu kepada janda tadi, sudah pasti Allah yang maha baik akan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang tidak jemu-jemu untuk datang kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Dalam hidup yang kita jalani, baik itu menunggu hadirnya kerajaan Allah, baik itu menunggu atas jawaban doa-doa kita, sikap yang harus kita miliki adalah tidak jemu-jemu. Terus-menerus untuk datang kepadanya. Bukan kapan Tuhan akan menjawab. Jangan itu lagi yang kita pikirkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sikap kita yang terus-menerus datang kepada Allah. Itu yang harus kita miliki dalam hidup ini. Ketika kita memiliki sikap yang seperti itu, sudah pasti Allah akan memberi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa. Walaupun saya bisa paham tidak mudah. 20 tahun berjuang untuk terus berdoa. Realita yang terjadi seperti ini. Berpuluh-puluh tahun kita meminta. Kenyataan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tidak mudah. Tapi hari ini kita diajak untuk belajar memiliki sikap. Teruslah berdoa dengan tidak jemu. Itu lebih penting daripada apa yang hendak Tuhan nyatakan. Karena Tuhan lebih tahu kapan dan apa yang akan dinyatakan kepada kita. Mari belajar dari janda tadi yang selalu terus-menerus datang kepada hakim. Terus-menerus selalu datang kepada Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kepada kami, agar kami tidak jemu-jemu untuk datang kepadamu apapun pergumulan kami, apapun masalah kami. Yang paling penting adalah sikap kami seperti seorang janda yang tidak memiliki keputusasaan untuk selalu datang. Kami yakin dan percaya Engkau akan memampukan kami melalui kesulitan demi kesulitan yang harus kami hadapi, karena Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk kami. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah sekian lama bergumul dengan pergumulan hidupnya, baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan yang lain. Apapun itu bentuk pergumulan, kami yakin dan percaya Tuhan terus mendengarkan apa yang menjadi pergumulan hidup kami ketika kami sampaikan kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tangan kasih Tuhan menjamah terus-menerus atas saudara-saudara kami, Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Paina Teguh Tri Raharjo, anak kami Mada, dan juga saudara-saudara kami lain. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan mereka. Kiranya Tuhan terus menopang mereka, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Keluarga yang harus mendampingi Tuhan pun juga memberikan kesehatan, kesabaran, dan juga kebijaksanaan agar dapat mendampingi dengan sukacita. Secara khusus kami juga berdoa untuk setiap keluarga Jemaat Philadelphia yang harus menghadapi pergumulan, baik terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial, terkait dengan ketidakadilan yang harus terjadi dalam hidup. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami, yang tidak akan pernah habis. Sumber itu akan terus mengalir atas hidup kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk terus datang kepadamu. Kami tidak melupakan Engkau, tetapi kami mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga Jemaat Philadelphia, berkat-Mu senantiasa kami harapkan. Kami juga berdoa bagi saudara kami Febri, Tuhan memberkati dalam pergumulannya. Keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberkatinya, memberikan keteguhan hati, memberikan kesabaran, walaupun tidak mudah untuk melewatinya. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam perjuangan studi mereka, pekerjaan mereka, dan juga segala hal yang harus dilewatinya. Tuhan berkenan untuk menopang kami dan anak-anak kami. Keberadaan bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga keberadaan atas Jemaat Philadelphia. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan.
Engkaulah kepala gereja kami yang terus akan ada dan menuntun perjalanan hidup jemaat Philadelphia. Inilah doa kami, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, setahun kita lewati banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri melalui persembahan syukur berupa hasil karya, hasil bumi, atau uang yang telah kita siapkan. Marilah kita berikan dengan sukacita sebagai wujud ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Dasar persembahan kita ambil dari 2 Tawarikh 31 ayat yang kelima yang demikian. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 298 bait 1 dan 3. Selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa.
Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih karena penyertaan Tuhan di dalam kami mengadakan ibadah pada saat ini. Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami di dalam kami menerima firman Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kami sebagai makanan rohani kami melalui Ibu Pendeta Retno Dwiastuti yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan mingguan, persembahan ucap syukur, maupun persembahan yang lain yang Tuhan berkati hingga persembahan ini bisa menjadikan sarana di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajarilah ya Tuhan di dalam kami mempersembahkan persembahan ini sehingga kami bisa mempersembahkan melalui pikiran, tenaga kami untuk melayani sama kami. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan ada kekurangan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jemu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Walaupun jawaban atas doa itu seringkali tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi sikap yang tidak jemu senantiasa harus kita miliki. Mari kita bersama untuk mengakhiri ibadah kita menyanyikan Kidung Jemaat 452 bait 1 dan 2, naikkan doa tak enggan. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Pasti berkenan, doa itu perintahnya, ia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan